Indonesia dibabat Jepang 6-0, tamparan keras dan modal berharga menuju putaran keempat. Usai laga pamungkas di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia harus menelan pil pahit. Menghadapi tuan rumah Jepang, yang dikenal sebagai King of Asia, Garuda Muda tak kuasa menahan gempuran dahsyat pasukan Samurai Biru dan harus menyerah dengan skor telak 6-0. Ironisnya, sepanjang laga, Indonesia bahkan tak mampu melepaskan satupun tembakan tepat sasaran ke gawang Jepang. Sejatinya, banyak pihak telah memprediksi bahwa Jepang akan menjadi pemenang dalam pertandingan ini. Namun, skor sebesar itu jelas di luar dugaan banyak orang. Hasil ini menegaskan betapa perkasanya Jepang saat ini. Tim yang kini sejajar dengan raksasa-raksasa dunia dalam hal performa dan kualitas permainan. Pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, secara terbuka menyatakan bahwa target utama mereka adalah menjuarai Piala Dunia 2026. Maka tak heran bila mereka tampil all out sejak menit pertama. Indonesia menjadi kelinci percobaan terakhir sebelum Jepang melangkah ke panggung dunia. Dan dari penampilan yang ditunjukkan, tampak jelas bahwa Jepang benar-benar siap tempur. Namun bagi Indonesia, ini bukan akhir segalanya. Justru ini adalah alarm penting yang menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Kekalahan ini harus dijadikan bahan evaluasi menyeluruh, mulai dari taktik, mentalitas, hingga kekompakan tim. Apalagi Indonesia masih memiliki satu peluang emas, tampil di putaran keempat. Di putaran keempat nanti, Indonesia diperkirakan akan berada satu grup dengan kekuatan besar dari Timur Tengah, seperti Qatar, Irak, dan Oman. Grup yang jelas tak ringan. Maka dari itu, PSSI bersama tim pelatih sudah mulai menyusun rencana uji coba dengan fokus melawan tim-tim dari kawasan yang sama. Salah satu nama yang beredar adalah Lebanon. Meski hingga kini belum ada konfirmasi resmi, yang pasti arah persiapan akan jelas, melawan dan memahami karakter permainan khas Timur Tengah, yang cenderung mengandalkan struktur permainan disiplin, tempo sedang, serta kekuatan fisik, bukan kecepatan seperti yang ditampilkan Jepang. Maka laga melawan Jepang bisa dianggap sebagai pengalaman berharga, sekaligus tolok ukur saat nanti berhadapan dengan lawan-lawan yang bermain dengan tempo lebih lambat, namun tetap berbahaya. Kini tugas berat ada di tangan tim pelatih. Chemistry antar pemain harus segera dibentuk ulang, strategi diperbaiki, dan mentalitas diperkuat. Perlu diingat, skuad Indonesia saat ini masih dalam proses pembentukan, dan waktu yang tersedia menjelang putaran keempat harus dimanfaatkan sebaik mungkin. PSSI bersama tim pelatih berkomitmen penuh. Indonesia akan dipersiapkan habis-habisan untuk putaran keempat. Segala kebutuhan akan diupayakan demi satu misi besar, membawa Garuda terbang ke Piala Dunia. Peluang itu masih terbuka, sangat terbuka. Bahkan, kekuatan Indonesia saat ini telah diakui oleh banyak tim Timur Tengah sebagai lawan yang tak bisa dianggap remeh. Kekalahan dari Jepang memang menyakitkan, tapi jangan sampai membuat kita runtuh. Justru dari sinilah titik balik itu dimulai. Putaran keempat bukan mimpi, tapi tantangan nyata. Dan kini saatnya Indonesia bersatu, bangkit, dan membuktikan diri bahwa Garuda belum selesai. Berarti ya kalaupun Indonesia kalah, ya itu adalah hal yang wajar. Tapi menjadi tidak wajar kalau kalahnya dengan skor yang sangat telak. Kenapa tidak wajar? Karena kita tahu sekarang ini kan timnas Indonesia dipenuhi oleh pemain-pemain yang mayoritas bermain di Eropa dan bermain di pertandingan hari ini dengan rasa optimisme yang tinggi dan juga tentu punya kepercayaan diri yang baik setelah sebelumnya mengalahkan China dengan skor 1-0. Tapi tentu kita ingin melihat bentuk permainan dari tim nasional Indonesia kita. Bener dong, kita kan ingin melihat cara mainnya itu seperti apa. Jadi kalaupun kalah dari Jepang, ya tentu kita bisa memaklumilah hal itu. Ya kan teman-teman? Saya pikir itu satu poin yang perlu kita sepakati. Tapi kalau kalahnya yang pertama seperti yang tadi saya katakan dengan skor yang sangat telak, kemudian kedua tidak bisa memberikan perlawanan kepada para pemain Jepang, bahkan tidak bisa menciptakan satupun percobaan ke arah gawang dari Jepang dan juga tidak bisa bahkan mendapatkan sepak pojok dan bahkan hanya satu crossing yang masuk ke dalam kotak penalti pertahanan Jepang selama jalannya pertandingan, itu pun setelah menit ke-80 kalau nggak salah itu Lili Pali yang kasih crossing. Berarti ada yang salah dari permainan timnas Indonesia. Iya dong. Kalau gak ada yang salah, masa kalahnya telak sih. Jadi tampaknya para pemain Jepang ini menikmati jalannya pertandingan seperti mereka lagi latihan. Mereka tidak mendapatkan pressure yang berarti dari para pemain timnas Indonesia kita. Walaupun memang
para pemain dari timnas Indonesia kita bekerja keras, luar biasa. Lari ke sana, lari ke sini, ya kan? Coba tackle, coba pressing, tapi nggak efektif, Pak. Kenapa nggak efektif? Karena tidak bisa bermain sebagai satu unit. Kenapa tidak bisa bermain sebagai satu unit? Karena saya jujur tidak melihat ada bentuk permainan dari segi taktik dari tim nasional Indonesia. Jadi sepertinya, atau mungkin juga saya salah, kalau saya melihat para pemain timnas Indonesia kita itu sepertinya menjaga telur di belakang. Tapi akhirnya telur ini kan pecah, berkali-kali pecahnya. Karena pada saat para pemain Jepang itu maju, menusuk ke dalam, para pemain timnas Indonesia kita itu malah mundur. Coba perhatikan saja deh, nonton lagi gol-gol dari Jepang, nonton lagi pada saat para pemain Jepang itu menyerang. Gak ada para pemain kita dari lini pertahanan itu yang bisa pressing ke depan. Oke, para pemain tengah kita memang ada, tapi gak jalan juga. Karena seperti yang saya katakan di konten preview dari pertandingan ini, bahwa Jepang mainnya tuh simple banget. Kasih bola ke pemain yang free, kemudian pemain yang free yang menguasai bola itu akan menunggu pemain lain melakukan pergerakan tanpa bola. Ya, itu yang saya katakan. Ya, kalian bisa nonton lagi konten preview dari pertandingan ini. Dan yang akan bergerak tanpa bola itu bukan satu pemain, Pak. Tapi minimal ada dua. Dua itu akan bergerak. Untuk apa mereka bergerak? Mengacaukan konsentrasi dari para pemain tim lawan. Itu juga yang terjadi di pertandingan hari ini. Sehingga mayoritas gol dari para pemain Jepang itu dihasilkan dari dalam kotak penalti pertahanan Indonesia, dan juga bisa dicetak oleh pemain yang melakukan pergerakan tanpa bola. Hanya satu gol itu yang dicetak oleh Kamada dengan melakukan pergerakan dengan bola. Tapi sisanya itu pada saat ada pemain Jepang melakukan pergerakan tanpa bola. Mulai dari gol pertama. Ampun Bang Jepang, ampun. Janji gak main king-kingan lagi. 6-0. 6-0. King Jepang berhasil mengalahkan Indonesia dengan skor 6 gol tanpa balas 6. Kali ini Jepang menurunkan kaptennya di laga ini adalah Takefusa Kubo. Ada juga Daichi Kamada yang mencetak 2 gol pada laga ini. Licin minta ampun. Bener-bener dah. Pada pertandingan kali ini guys, 6-0, timnas Indonesia sampai menit terakhir, sampai selesai 0 shots, 0. Kali ini timnas kita benar-benar kalah segala-galanya. Kalah, benar-benar kalah. Jepang itu emang benar-benar sudah memiliki sistem. Jadi mau siapapun yang main, permainannya ya Jepang gitu loh. Mereka udah tahu siapa yang akan dioper. Begitu dioper, mereka udah tahu mau ngapain. Pembelajaran berharga untuk di round 4 nanti. Kan gue udah bilang dari awal, yang salah adalah ekspektasi ya. Masih ada waktu kurang lebih 4 bulan menuju ronde 4 nanti. Apakah nanti akan ada perubahan sistem di permainan timnas kita? Stop ngehujat Emil Audero. Menurut gue Emil perform sangat bagus bro. Kalian lihat nggak save-save yang berharga banget dari seorang Emil? Dan gue lihat semua golnya Jepang itu benar-benar bukan posisi untuk Emil melakukan save. Gue sih jujur ya masih ngerasa Emil perform kok tadi tuh. Semangat buat round 4, berbenahlah timnas Indonesia. Gimana menurut kalian? Yuk kita komen. Let's go. Mental away timnas Patrick Kluivert hancur parah. 6-0 loh. Kemarin di kandang Australia 5-1, sekarang 6-0. Artinya apa? Mental away timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert hancur parah. Nanti pasti ada yang bilang, ini kan Jepang bang, bukan kaleng-kaleng lawannya. Ya jangan disamain lah. Itu orang yang nggak ngerti sepak bola, makanya ngomong begitu buat pembelaan. Kalian lihat Bahrain waktu tandang ke Jepang cuman 2-0 ini, cuman 2-0. Ini Bahrain lawan skuad utama Jepang loh, 2-0. Dan 2 gol ini dicetak di babak kedua. Kesusahan Jepang buat bobol gawang Bahrain. Dan di sini juga Bahrain punya 2 tendangan ke gawang ya, 2 peluang nih, 7 peluang 2 tendangan ke gawang. Artinya apa? Mental Bahrain away-nya bagus. Bandingkan dengan timnas Indonesia yang kebantai 6-0. Coba lihat peluangnya nggak ada, 0 semuanya 0. Dikasih 6-0 padahal Jepang pakai skuad lapis kedua. Bahrain ini market value-nya cuma 200 miliar. Timnas Indonesia market value-nya sampai 650 miliar. Artinya 6-0 ini salah siapa? Kalian mau nyalakan pemain? Bukan salah pemain. Ini salah pelatih. Jadi kita harus memperbaiki mental away kita. 2 kali away, dua-duanya kebantai. Solusi satu-satunya menurutku nanti FIFA Matchday bulan September itu jangan lagi main di GBK. Kalau FIFA Matchday-nya main di GBK nggak ada gunanya. Main harus di Timur Tengah karena kita bakalan away nanti round 4 ke Qatar atau ke Arab Saudi. Itu harus diperbaiki karena mental away di bawah Patrick Kluivert timnas Indonesia parah hancurnya. Salam Di Matteo. Niat bertahan tidak mampu, niat menyerang pun tidak bisa. Match kali ini benar-benar mengukur strategi dari Patrick Kluivert. Tapi match melawan Jepang ini juga mengukur level timnas Indonesia udah sampai di mana. Namun yang menjadi pertanyaan besar, kenapa timnas Indonesia tidak memiliki satu shot pun
ke gawang Jepang, ini benar-benar patut dipertanyakan. Yaps, mungkin kita udah bisa menerima kalau timnas Indonesia memang kalah dalam segala hal oleh Jepang. Tapi bagaimana mungkin timnas Indonesia gagal menciptakan satu pun shoot selama 90 menit pertandingan? Karena pastinya harapan kita, meskipun timnas Indonesia kalah, tapi setidaknya ada perlawanan yang ditunjukkan oleh para pemain skuad Garuda dan minimal memiliki shoot on target ke gawang Jepang. Dan semoga kekalahan telak 6-0 ini bisa dievaluasi secara besar-besaran, termasuk strategi yang diterapkan oleh Patrick Kluivert, dikarenakan timnas Indonesia tidak mempunyai satu shoot pun ke gawang Jepang.